Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Baik, kita akan lanjutkan materi kita selanjutnya, yaitu tentang how to start di HPA. Tentu bagi Anda yang sudah bergabung semuanya, rata-rata pengen tahu bagaimana sih kita seharusnya melakukan apa di HPA itu. Ya, ada yang saya mau dengarkan saja gitu kan, ada yang saya mau beli herba, ada yang saya mau menerapi orang saking semangatnya gitu kan, ada pula yang saya kepingin jadi miliarder, apapun yang diinginkan bisa tercapai begitu. Ala kulihal, apapun yang Anda inginkan itu adalah hak Anda dan memang harus ada pada diri Anda, ada pada diri kita. Mengapa? Itulah namanya impian, karena tanpa impian kita akan menjadi sangat sulit untuk bekerja. Ya, orang yang tidak punya impian, orang yang tidak punya cita-cita itu akan menjadi sangat sulit untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan. Mengapa? Karena tidak ada cita-cita yang diinginkannya. Namun demikian, orang yang sekedar bekerja hanya mencoba-coba itu bisa juga tidak efektif. Ya, boros waktunya kemana-mana, ya, berharap banyak biaya telah dia keluarkan, tapi tidak kunjung sampai kepada titik yang diinginkannya. Mengapa? Karena ia tidak punya mentor. Oleh karena itulah hampir semua orang sukses di dunia bisnis manapun apapun itu pasti punya mentor. Jadi manfaatkan mentor Anda. Manfaatkan leader yang telah berpengalaman jatuh bangun untuk sharing apa saja pengalamannya yang bisa diduplikasi, ditiru, dan apa saja yang harus dihindari sehingga kita tidak harus jatuh kepada persoalan-persoalan kesalahan yang sama yang kemudian menyebabkan kita menjadi tidak berkembang dengan baik di dalam sebuah usaha itu. Baik, Fatifillah kali ini kita akan mencoba apa itu dan bagaimana caranya bekerja di HPA atau memulai kerjaan di HPA. Ya, jadi bahasan kita kali ini adalah how to start, bagaimana memulai kerja di HPA ini. Jadi Fatifillah rahmatullah, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah ya, untuk bisa terus bekerja di HPA itu kita harus memahami jenis-jenis membership-nya ya. Kita boleh melakukannya step by step ya, mulai dari user, pedagang, terapis atau network, atau loncat dari networker ketika Anda memang tahu langkah-langkahnya dan memang tahu shortcut-nya sehingga tidak boros-boros waktu dan biaya. Yang kedua, di selain bisnis apa namanya itu keanggotaan, itu memang ada bisnis keagenan. Jadi karir di HPA itu ada agen stok, ada non agen stok, ya, ada stokis, BSD, KC ya. Nah, jadi jangan bingung gitu kan. Kalau ini membutuhkan modal, kalau ini tidak membutuhkan modal. Jadi kata siapa di HPA itu kemudian mahal, bisnis harus punya biaya yang besar, tidak gitu kan. Karena memang bisa melakukan ini. Tapi kalau ini memang butuh modal. Stokis 3 juta, PSD 10 juta kalau nggak salah ya. Atau didiskon jadi 5 juta, KC yang harusnya 50 juta menjadi 30 juta. Baik, kita akan ini preview saja ya, kita akan lanjutkan selanjutnya. Nah, harapan kita dengan kita mengetahui langkah-langkah ini, teman-teman semuanya bisa melakukan kerja keras. Ya, sekali lagi tidak ada kesuksesan itu tanpa kerja keras. Saya tidak akan mengajari Anda untuk apa ya, PHP, pemberi harapan palsu, bahwa kita tidak bekerja kemudian kita dapat uang, itu haram. Ya, kita harus bekerja keras. Ya. Yang kedua adalah kerja cerdas, kerja dengan cara sebisa mungkin kita tahu gitu kan peluang-peluang yang kita bisa hasilkan dengan keadaan dan kondisi yang sama tetapi hasil yang berbeda. Contoh ya, pernah saya menjelaskan antara grupnya Bu Hani dan grupnya Bu Sunia. Omset saat itu Bu Sunia itu lebih besar, tapi bonus Bu Hani lebih besar. Kan itu kan kondisinya sama, satuan waktunya sama, tetapi hasilnya berbeda. Itu namanya kerja cerdas. Dan ketika kerja cermat, kerja cermat itu maksudnya adalah kita bekerja melihat situasi, kemudian sikapinya sehingga kita bisa mencapai tujuan itu dengan cara yang paling
singkat, paling dengan risiko yang paling minimal. Nah, ini akan terjadi ketika kita menemukan tantangan-tantangan di lapangan. Harapan dengan perpaduan kerja cerdas, kerja cerdas, dan kerja cermat itu, kita bisa mendapatkan cara yang paling efektif untuk menjadi atau menuju menjadi leader HPA. Nah, sedikit quote kita ya, kata-kata mutiara kita ya. Nah, yang penting adalah apa? Ketika kita mulai ragu, ketika kita mulai malas, ketika kita nggak melakukan apa-apa, lakukan saja. Bekerjalah, nggak usah takut ditolak orang. Insya Allah ditolak, diterima itu biasa. Ya, insya Allah Allah akan pasti sampaikan juga kepada hasilnya. Kata-kata yang paling apa namanya itu terkinian itu kan usaha tidak mengkhianati hasil. Ya, semakin baik usaha kita, insya Allah hasilnya juga semakin baik dan semakin nyantai kita hasilnya juga tidak akan kelihatan. Ya, ini surat At-Taubah ayat 105 yang intinya adalah ini adalah motivasi dari Al-Quran bahwa kita sebagai orang beriman itu bekerjalah, ya bekerjalah biar Allah itu yang akan menilai pekerjaan kita. Jadi nggak usah bingung mau dibilang itu MLM, itu mau paling juga jualan, paling juga nggak usah terlalu risau dengan itu. Bekerjalah sepanjang niat kita produk halal tanggung jawab bersama, insya Allah kita akan mendapatkan pahalanya juga dan insya Allah secara dunia kita akan dapatkan juga sehat dan kesejahteraannya, insya Allah. Nah, di konsep kita bekerja ini dalam rangka ini. Selamat, kemarin saya sudah saya jelaskan kan sehat, smart, dan sejahtera. Nah, pertama yang akan kita lakukan bagi semua member HPA itu ingatlah bahwa kita adalah user. Apa itu user? Adalah pengguna produk-produk HPA. Keuntungan dari menggunakan produk HPA itu apa? Memiliki diskon langsung 10-30%. Jadi ketika jadi member gratis cuma store KTP, maka ketika Anda ingin sehat, Anda akan mendapatkan bonus langsung, potongan langsung sekitar 10-30%. Misalkan saja kita sakit, kita butuhkan harga. Kalau kita bukan member, kita harganya adalah 750.000. Tapi kalau kita member, harganya tinggal 500.000. Nah, itu malah berapa itu? Seperempat, di 25% diskonnya ya. Itu keuntungan menjadi user. Yang kedua adalah kita mendapatkan layanan edukasi dan konsultasi online. Ketika kita sudah menggunakan produk HPA, bergabunglah dalam grup-grup yang dibuat oleh para leader untuk mendapatkan layanan edukasi dan konsultasi online. Baik itu produk knowledge, baik itu tentang edukasi penyakit, baik itu tentang solusinya. Ya agar apa? Agar ketika kita mengalami kesulitan, kita itu bisa menemukan solusinya. Ya. Yang ketiga, kita masing-masing memiliki lapak membership ya di hpa2u.com untuk memantau perkembangan aktivitas kita. Dan ketika kita menggunakan produk HPA itu, insya Allah kita mendapatkan bonus pembelian pribadi ya, asal mencapai minimal. Jadi misalkan kita beli 1 HGH, maka nilai matanya adalah 300.000, maka kita sebagai member tergantung pangkatnya. Kalau anggota biasa adalah 10%, itu 30.000. Kalau PLX ada 20%, berarti 60.000. Kita memiliki bonus 60.000. Bonus ini biasanya ditransfer lewat rekening atau masuk ke dalam e-wallet atau dompet elektronik. Nah, yang paling penting dari ini adalah apa? Yang paling penting dari menggunakan sebagai user itu adalah bahwa kita ingin memiliki pengalaman menggunakan herba. Ingat, kita nggak akan mungkin bisa memberikan testimoni atau merasakan ketika kita itu nanti pengen jadi seorang terapis bahwa suatu penyakit A itu obatnya dengan B, dengan C, dengan D ketika kita tidak pernah punya pengalaman merasakan khasiat herba itu. Oleh karena itulah seorang pedagang yang baik adalah seorang pengguna yang baik. Saya pribadi kalau ada produk apapun, selama itu bisa didapatkan dan selama itu memang bisa dimakan oleh saya, maksudnya karena ada produk laki-laki perempuan ya, atau produk laki-laki bisa saya pakai ya, saya minum duluan untuk merasakan mendapatkan pengalaman sehingga ketika saya mau meresepkan itu menjadi lebih mudah. Dan apa sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa yang namanya closing menjual itu tidak selalu tergantung kepada produk knowledge yang kita ketahui, tapi tergantung keyakinan kita. Ketika kita meresepkan dengan yakin, maka konsumen itu insya Allah akan mengerti dan akan menyetujui
pikiran dan kata-kata kita, sehingga mereka akan membeli produk yang kita inginkan. Jadi ada beberapa member itu yang 3 tahun saya edukasi itu tidak pernah bisa jualan. Selidik demi selidik ketika saya resepkan obat A, harganya berapa aja dia tidak tahu. Padahal selama 3 tahun itu harganya tidak pernah naik herba itu. Kenapa? Ternyata selidik demi selidik ia tidak pernah. Jangankan menjual, membeli saja tidak pernah. Ya, maka user-user seperti ini ya udah ditinggal saja gitu kan. Ngapain dia tidak mengedukasi dirinya sendiri. Banyak itu ya. Nah, dalam posisi sebagai user ini, tindakan apa yang kita perlukan adalah komitmen sehat setiap bulan. Ya, saya perlu yakinkan kepada antum semuanya bahwa sehat itu paling penting dalam urusan dunia ini maksudnya ya. Kenapa? Karena dengan sehat itu antum bisa melakukan segalanya. Anda bisa melakukan segalanya. Tapi kalau kita tidak sehat, apapun menjadi tidak nikmat. Saya punya seorang dosen dulu itu, dosen ya, nggak tahu sekarang nasibnya bagaimana, itu jualan pinter. Saya sampai kalah ya jualannya itu, tapi ketika dia sakit, kemudian saya tawari berobat, dia tidak bisa. Bahkan makan nasi aja selalu muntah. Mengapa? Tubuhnya terlalu asidosis lah. Selama ini dia ngapain? Jualan saja ternyata. Ternyata dia obat itu tidak pernah dipakainya sehingga tidak bermanfaat buat dirinya sendiri. Saya nggak tahu sekarang masih kondisi teman saya itu masih hidup atau tidak, saya tidak tahu kan nggak pernah tahu kabarnya kembali. Jadi itu contoh bahwa betapa ruginya ketika dia hanya mengejar cita-cita, dia terlalu berdagang mencari uang, tetapi dia tidak mendapatkan kemanfaatan kepada dirinya sendiri. Eman. Jadi yang pertama adalah user. Ini adalah tingkatan paling rendah. Jadi kita sarankan semua teman-teman member yang baru bergabung itu sebaiknya menjadi user. Menjadi user dulu sebelum melangkah pada tingkatan selanjutnya. Mau melangkah tingkatan selanjutnya boleh, asal Anda mampu. Saya termasuk adalah orang yang langsung meloncat ke tingkatan paling tinggi semenjak selesai pelatihan awal mula saya bergabung di HPA. Tapi itu berisiko besar. Yang kedua, setelah menjadi user, biasanya pilihan yang akan dilakukan oleh member itu adalah menjadi pedagang. Ya. Yang menjadi pedagang ini setelah mengkonsumsi, dia biasanya akan tertarik menawarkan yang dia ketahui, yang dia alami kepada orang lain. Keuntungannya sama dengan menjadi user tadi ya, plus dia bisa menjual dan menjual belikan produk. Kan udah tahu khasiatnya ya kan. Nah, ini ada orang nyeri-nyeri tulang, udah kasih kopi radikama garam Himalaya. Nah, tahu kan orang oh ya ya, gitu kan. Otomatis ketika ada orang beli, dia dapat keuntungan langsung dari atas konsumen. Ya, radik Himalaya harganya 160. Karena dia konsumen kita jual 180, untungnya 20.000. Lumayan. Gitu kan. Dan yang paling penting adalah kita akan mendapatkan pengalaman menjual. Bagaimana ketika kita ditolak orang, diterima orang, itu biasa, membuat mental kita makin kuat. Ya, bagi Anda yang sensitif, ditolak orang seolah-olah dunia mau kiamat, seolah-olah langit meruntuh, harus segera berbenah mentalnya. Ya. Dan yang ketiga adalah data pelanggan. Jadi yang paling penting adalah siapapun yang sudah kita tawari jualan, kalau bisa dicatat namanya, dicatat teleponnya, itu akan penting kita gunakan untuk di kemudian hari. Ya, jangan dibuang, ditolak nggak apa-apa, gitu kan. Ya, maka orang nolak itu, Pak, Bu, ya terima kasih Pak dan Ibu sudah mau mendengarkan saya walaupun belum menerima tawaran saya. Pak, Bu, maaf kalau boleh tahu, siapa ya orang atau teman Bapak itu yang bisa direferensikan untuk saya tawari produk ini? Oh, itu loh, suka ngopi ya. Kan lumayan dapat orang baru lagi. Nah, intinya sebagai pedagang ini ta'ala kita tidak mencukupkan sebagai user saja, tapi kita harus berlatih ketemu orang, berlatih menawarkan kepada orang, berlatih mendapatkan untung, dan berlatih memiliki data jaringan, data calon prospek, bukan jaringan. Nah, sehingga di step ini yang diperlukan bagi kita adalah komitmennya itu adalah yang pertama tetap memakai, yang kedua menjual, yang ketiga mengarsipkan data. Jadi di komputer itu saya biasanya tuliskan data ya, nama, alamat, nomor telepon, saya tandai ini sudah, ini pernah janjian, ini belum, ini enggak respon, ini ya seperti itu. Itu menjadi penting. Yang ketiga adalah
Maaf, yang ketiga bukan ini keempat ya. Yang ketiga bukan networking, tapi ini ada salah. Ini adalah yang ketiga herbalis atau terapis. Ya, benefitnya sama dengan pedagang, tapi bedanya lebih punya skill diagnosa dan resep. Maka kalau sebagai konsumen, pengguna, member pengguna dan pedagang itu saya sarankan jangan terlalu banyak ilmu. Maka itu sebabnya rahasianya saya nggak pernah mengajarkan banyak ilmu yang terlalu jelimet, ideologi dan sebagainya. Mengapa? Kalau kita belum punya kemampuan sebagai seorang terapis, kemudian kita banyak ilmu, yang terjadi adalah fantasi. Betapa banyak orang-orang yang Sabina itu kemudian dia asik belajar, seolah-olah mau menjadi dosen. Tapi apa? Beli produk nggak pernah sehat, nggak bisa ngatasi dirinya sendiri, kena penyakit bingung. Ya sibuk dengan bikin presentasi, bikin layout yang sangat bagus gitu kan, melupakan kebutuhan dirinya sendiri. Kenapa? Karena ia terlalu dalam mengetahui sesuatu sebelum masanya. Maka biasanya kalau masih berdagang, kalau masih menggunakan herba itu saya nggak ngajarin apa-apa. Paling notok cuma prinsip sederhana tibun nabawi atau perubatan syariah itu. Yang kedua adalah diagnosa tangan. Paling cuma itu kok. Ya. Pun kalau orang itu baru bergerak di bidang terapis, paling nanti saya tambahin al-hijamah. Paling cuma itu. Supaya apa? Itu saja sudah cukup bisa menghasilkan uang. Dulu ketika saya praktik al-hijamah itu saya punya klinik ya, rumah sehat ya itu, selain penghasilan klinik, setiap bekam itu bisa dapat 250.000, 350.000 satu orangnya. Jadi kalau mencari uang 2 juta itu nggak sulit, cash itu ya, nggak sulit. Nah, dan itu nggak butuh skill terapi yang macam-macam, hanya butuh bekam, hanya butuh diagnosa tangan cukup, gitu kan. Nah, iya. Tapi kalau kita beri ilmu terlalu dalam, nanti orang menjadi fantasi, terlalu haus ilmu tapi tidak bekerja. Ya, bahasa kita adalah belajar dan tidak beramal, itu bahaya. Maka menjadi seorang terapis yang dibutuhkan selain pedagang adalah skill diagnosa dan meresepkan herba. Nah, dengan demikian peluang terjual itu lebih besar. Jadi orang itu kalau menjual saja tanpa ilmu, itu orang bisa beli bisa tidak. Kalau dengan ilmu insya Allah mudah. Jadi saya punya pengalaman dulu di awal-awal saya gabung HPA itu belum mengerti terapi, saya menjual madu Arab, madu Kashmir itu ya, mahal dijual murah pun tidak laku. Jadi itu 600.000 ya dijual 400.000 pun tidak laku. Itu ya setengah kilo waktu itu ya. Berbeda dengan sekarang ketika sudah punya keahlian terapi, mau madu murah asal kita adekan tidak takut apa namanya ya keberkahannya hilang gitu kan. Mau madu murah harga 30.000 mau jual 200.000 ini seolah laku. Apa yang membedakan? Karena kita menjual dengan terapi. Jadi kita jual bukan jual barang, tapi kita akan diagnosa orang, kita tunjukkan penyakitnya, kita resepkan ini barangnya. Mau kita hargai berapa orang, insya Allah akan nurut. Nah itu bedanya orang yang melakukan terapi dengan yang menjual. Nah, yang keempat, punya penghasilan selain dari untung produk yang kita jual adalah dari penghasilan terapi boleh. Ngambil upah bekam itu boleh silakan. Ngambil upah rupiah boleh. Pijitis boleh. Ya, dan tetap kita punya data pasien yang harus dipelihara. Nah, actionnya, komitmennya adalah memakai, menjual, tetap ya, karena terapis yang terapi. Yang keempat, jangan lupa sebagai seorang terapis harus terus belajar. Kalau nggak belajar nanti apa itu namanya kuno, apa kuno itu nggak update. Dan mulailah merekrut sehingga punya database. Ya. Database lebih kompleks daripada sekedar arsip data namanya. Nah, kalau saya sih nggak telatenan di sini, makanya saya nggak suka di terapis lama-lama. Ini terapis saya bukan networking ya. Dan yang terakhir adalah jenis-jenis member adalah membership, itu adalah networking. Jadi pilihan karir di HPA itu yang paling bagus adalah networking. Nah, saya katakan tadi, apakah seorang itu harus melampaui semua tahapan? Kalau bisa iya, tapi boleh meloncat. Karena saya dulu awal gabung HPA langsung meloncat ke sini. Saya langsung undang dulu namanya Pak Heru itu di Pasuruan itu datang ke rumah saya di Asemrowo. Untuk apa? Untuk saya ajari. Oh, jadi sok pede. Baru pelatihan 1 hari langsung ngajar itu sok pede gitu kan. Saya mencoba menjadi networking. Ya, tapi saya melakukan triple atau 4
empat kali usaha. Ya mengkonsumsi, ya berdagang, ya merekrut, ya membina dalam satu waktu. Berat itu energinya, besar. Itu bisa meloncat. Tapi sebaiknya kalau nggak bisa meloncat, dilakukan saja per bulan. Saya tak jadi pedagang dulu. Saya tak ada di bulan depan saya mau jadi terapis. Bulan depan lagi saya mau mencoba menjadi networking. Ya seperti itu boleh. Keunggulannya adalah apa, keuntungannya adalah ketika kita menjadi networking ini kita punya tim yang solid. Tim yang solid itu enaknya apa? Kita tidak harus segalanya sendiri. Misalkan ada yang butuh HGA, saya nggak punya. Saya carikan ke tim saya, tinggal dikirim. Nah, itu kan tim. Yang kedua yang namanya tim itu ada saling ketergantungan untuk sama-sama sukses dan sama-sama gagal. Sehingga kita akan bekerja sama. Kata kita ingin sama-sama sukses, ada orang, Pak, saya butuh didaftarkan member. Saya daftarkan member. Tapi saya juga butuh tim saya. Ayo, cetak omset untuk jaringan. Nah, itu seperti itu. Bahkan yang paling ekstrim ketika saya lagi stok saldo kosong itu saya bisa pinjam, ngutang. Biasanya nggak apa-apa, itu biasa. Dalam bisnis itu kan. Ya, ini adalah tim yang solid. Sama-sama bertanggung jawab, sama-sama saling menghargai, dan sama-sama kita bekerja sama untuk sama-sama menghasilkan pada tujuan yang kita inginkan bersama. Yang kedua adalah penghasilan fleksibel. Semau gue. Kalau tadi penghasilannya jelas, kalau kita mentarget 3 juta sebulan itu kita harus bekerja sekeras apa itu agak ngoyo step-stepnya. Kalau ini fleksibel, mau penghasilan berapa terserah kita. Kenapa? Karena penghasilan kita tidak linear dengan pekerjaan kita. Artinya kita tidak, kalau satu kali pekerjaan itu 100.000, kalau ingin 30 juta, 3 juta ya berarti harus melakukan pekerjaan 30 kali. Itu linear. Tapi kalau ini enggak, bisa sekali itu langsung dapat 3 juta. Ya, itu namanya linear. Dan kalau kita ingin naik lagi, kita bisa lebih keras lagi. Kalau kita nggak pengen naik lagi, ya sudah, segini-gini aja itu bisa. Nah, yang ketika kita akan punya leader club itu adalah apa? Adalah kita sama-sama sharing, sama-sama menggagas konsep bagaimana kemudian sama-sama memajukan sebuah usaha. Nah, action dan komitmen yang dibutuhkan adalah terus belajar, kita memakai, merekrut, dan membina. Merekrutnya berapa orang? 7 orang saja. Nah, setelah merekrut itu ya jangan dibiarkan lama-lama, ayo bina. Karena membina itu insya Allah berarti Anda itu akan belajar dan mengajarkan ilmu. Kalau pembinaannya diserahkan kepada orang, berarti Anda tidak akan berkembang. Mengapa? Karena ilmu itu akan makin meresap ke dalam kita ketika kita ajarkan. Jadi tingkatan ilmu itu yang pertama adalah belajar disimak saja, yang kedua adalah apa namanya ditulis, yang ketiga adalah diskusikan, yang keempat adalah diajarkan. Itu yang. Jadi kita akan mendapatkan banyak. Maka membina itu penting. Ya, membina itu penting. Jadi ini adalah tingkatan yang paling tinggi. Dan disinilah biasanya ketika kita punya tim yang solid, penghasilan leader itu di atas 6 juta itu mudah. Saya sudah merasakannya. Nah, singkatnya Ikhwanullah, sebagai member itu nanti ada agen, ada non agen. Yang agen itu ya pilihannya user, pedagang, terapis atau network. Agen, stokis, BSD, KC. Ya. Agen ini memang akan kita harapkan, kenapa? Karena itu akan mempercepat ikhtiar kita. Ya. Mempercepat ikhtiar kita. Nanti insya Allah akan saya jelaskan pentingnya apa yang disebut sebagai vital sign. Ya. Vital sign itu tanda vital bahwa sesuatu itu kalau kita tidak lakukan kita rugi. Ya itu. Contoh ya, saya baru dapat bonus 6 juta. Itu kurang 500.000, saya gagal. Nilai mata, tapi kemudian karena saya tahu vital sign-nya bahwa bonus emas saya akan keluar, maka saya korbankan 500.000. Saya niatkan sedekah 500.000. Teman-teman tak kasih, ya, gitu kan. Nah, tapi kemudian yang terjadi terfantasis, saya genap dapat 6 juta, tapi plus bonus emas itu 3 juta lagi. Emasnya sih 3 juta. Gitu kan. Saya kira 9 juta. Jadi korban 500, sedekah 500.000 dapat 3 juta lebih. Nah, itu namanya vital sign. Dan itu hanya bisa diketahui oleh orang membuka agen stok. Tanpa buka agen stok tidak akan diketahui. Meskipun seorang itu telah belajar rumusnya. Tidak akan bisa diketahui. Jadi kesimpulannya Allah adalah lakukan step-step itu secara bertahap pelan-pelan per bulan saja. Ya, saya siap membina antum, Anda semuanya step-step.
Ya, saya yakin antum semuanya sudah bukan lagi user ya, tapi ayo kita beranjak ke step selanjutnya. Silakan dicoba menjadi pedagang. Nah, pedagang yang baik itu bagaimana? Yang pertama adalah pedagang yang mengetahui kebutuhan konsumennya. Dan nanti saya ajari ya bagaimana cara memprospek orang ya, yang namanya head button itu kayak bagaimana ya. Kemudian yang kedua adalah menawarkan barang yang mau didagangkan, yang ketiga adalah melakukan closing statement ya, pilihannya adalah ya atau iya nanti ya, bukan ya dan tidak ya. Nanti insya Allah next chapter atau next pertemuan nanti akan kita bahas. Itu aja Fatinahumullah. Monggo kalau masih ada hal-hal yang mengganjal atau perlu didiskusikan, kita bisa diskusikan di WA group insya Allah ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.